Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 203. Bab 1029 Kekuatan Ikon Suci. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak disangka dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak heran Anda harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan tersembunyi dalam senyumannya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar bukan orang biasa yang bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin menerpa mereka. Hehehehe, Feng Zunze tidak boleh gegabah. Anda mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan apapun terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara lemah. Apakah kamu mengancamku? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya. Kehati-hatian muncul di hati Lei Zunze ketika dia melihat senyuman di wajah Feng Zunze. Feng Zunze terkenal sebagai yang terpanjang dari 4 hadiah besar Do Uzun. Apalagi dia juga orang yang paling berpengalaman. Saat Lei Zunze masih menjadi Do Uzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meski status mereka kini setara, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah. Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih muda daripada yang lebih tua. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua kuat di pavilion petir angin tidak mampu mengalahkannya, apalagi Xiao Yan yang baru saja menerobos ke kelas Dou Huang beberapa waktu lalu. Feng Zunze tersenyum sambil menjawab tanpa komitmen. Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, karena kamu mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiao Yan di arena, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tak heran ia merasakan perasaan familiar saat melihat indahnya sayap burung Phoenix berwarna-warni. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, bukankah sayapnya tidak akan sama persis dengan tulang sayapnya? Sial, kenapa wanita ini menjadi anggota suku surga setan Phoenix? Xiao Yan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan fluktuasi darah hijau merah di dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak disangka bahwa darah yang telah dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix ini memang aneh. Tidak heran jika mereka bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia binatang ajaib. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er dibiarkan menyadari bahwa dia memiliki darah suku surga setan Phoenix di tangannya, kemungkinan besar dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan surga setan Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti pavilion petir angin. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Blar! Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Ia segera menabrak arena kayu perak yang kokoh. Suara mendesis yang tidak biasa terdengar saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang.
Xiao Yan memperlihatkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam ke arah benang api yang sangat samar. Mereka sepertinya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Nyala api yang tidak biasa itu sepertinya menjadi sumber perasaan bahaya di hati Xiao Yan. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan api ini tidak lebih lemah dari api surgawi? Kejutan menari-nari di hati Xiao Yan. Saat ini dia sangat familiar dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang mirip dengannya tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Cahaya hitam pekat meleset tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat keluar, seperti ular piton besar, dari lubang besar itu. Itu memancarkan gelombang suara ledakan sonik yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia terkena serangan itu secara langsung, kemungkinan besar dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Petir menyambar di atas kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikuti Anda seumur hidup jika gagal merenggut nyawa Anda. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin sambil melihat Xiao Yan menghindar. Ikon Phoenix hitam raksasa itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas sekali, serangan gelap yang mengerikan ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Feng Qing'er berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit. Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh yang mengikuti di belakangnya. Xiao Yan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Sepasang penguasa besar berwarna hijau giok yang bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar seperti ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak douki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini sedang mempercepat pemulihan doukinya. Jika dia diizinkan menggunakan ikon suci lainnya, itu mungkin akan menjadi lebih merepotkan. Pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Serangan biasa tidak ada gunanya terhadap ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih mengerikan dari itu. Kilatan dingin berkedip di mata hitam pekat Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok keluar dari sana. Dengan cepat terbagi menjadi api hijau dan api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi bangkit dan layu di telapak tangan Xiao Yan. Suhunya yang mengerikan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karenanya. Api surgawi? 3 jenis? Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah ketika 3 jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka pernah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini, mantra api? Orang tua yang keras kepala itu bahkan mengajarkan metode Qi kepada Xiao Yan. Mata Feng Zunze berhenti pada 3 jenis api surgawi di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri secara tidak sadar di dalam hatinya. Kemunculan 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, sangat sedikit yang bisa mengenali ketiga jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal-muasal api tersebut, secara samar-samar mereka masih dapat merasakan betapa luar biasa ketiga jenis api surgawi tersebut dari suhu mengerikan yang merembes keluar dari api tersebut.
Xiao Yan tidak ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi secara bersamaan di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiao Yan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurkannya secara acak, hasil akhirnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal seperti itu di dataran tengah. Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, namun dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan yang aneh. Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi tersapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerang lagi, tubuhnya sudah bersinar, dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai menyatu secara perlahan. Teratai api 3 warna yang indah perlahan muncul dari gugusan api. Stadion ini tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya dan muncullah teratai api 3 warna. Banyak riak spasial terwujud. Bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang sedang kacau ketika teratai api lahir. 3 jenis api surgawi secara bersamaan di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini. Bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang keras kepala itu benar-benar tajam seperti biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiao Yan sepenuhnya menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan menatap Feng Qing'er di langit. Ia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dialaminya saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa nyaring yang membawa aura bangga membubung ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Bab 1030 Lonceng Setan Phoenix. Mengikuti tawa keras Xiao Yan, yang turun dengan dahsyat dari langit, teratai api 3 warna seukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang sangat berfluktuasi kemanapun teratai api lewat. Garis spasial hitam pekat tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong kemanapun teratai api terbang. Kegelapan yang tak berujung itu membuat seseorang merasa terkejut. Teratai api beterbangan, tampak memacu energi seluruh tempat ini. Angin kencang bergejolak karena energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena tak biasa ini membuat banyak orang yang menyaksikannya tercengang. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli, yang telah berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan untuk memicunya. Dari langit, Feng Qing'er memandangi teratai api yang telah berubah menjadi seberkas cahaya api. Ekspresi sedingin esnya berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar muncul di hatinya terlepas dari statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda seusia ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk mencapai banyak pencapaiannya yang menakjubkan. Namun, hari ini, setelah kemunculan teratai api 3 warna yang menakutkan ini, persepsi Xiao Yan di dalam hatinya terangkat terlepas dari betapa tidak inginnya dia membiarkan hal itu terjadi. Kalau tidak, orang yang paling menderita kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Mata indah Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang membelah udara dengan energi dahsyatnya. Kesungguhan segera muncul di wajah cantiknya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap, yang menyapu udara, terbang kembali seperti kilat. Sekali lagi ia memasuki ilusi Phoenix hitam di belakangnya di depan mata banyak orang.
Setelah masuknya cahaya gelap yang aneh ini, burung phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi lebih nyata. Tekanan mengerikan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi lebih kuat. Lonceng phoenix iblis ikonik suci. Tangan Feng King Er membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Orang dapat melihat bahwa burung phoenix hitam ilusi raksasa di belakangnya tampak hidup ketika teriakan itu terdengar. Teriakan burung phoenix yang tajam terdengar ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan menyelimuti tubuh Feng King Er. Setelah membungkus tubuh Feng King Er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, ia membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng ini sangat besar. Warnanya hitam pekat dan di permukaan lonceng raksasa itu ada seekor burung phoenix hitam terbang dengan sayap terbentang. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan muncul dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas sekali, itu diaglomerasi dari energi, tapi itu terlihat lebih nyata daripada sesuatu yang memiliki substansi. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di sana mirip dengan zat sebenarnya. Lonceng besar berwarna hitam pekat yang tiba-tiba muncul tentu saja menimbulkan banyak seruan dari seluruh penjuru stadion. Lonceng besar ini mengeluarkan aura menakutkan dan tidak bisa dihancurkan jika dilihat dari kejauhan. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya ketangguhan benda ini. Sepertinya bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Douzong tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya. Lonceng Setan Phoenix. Mata keempat Douzun Agung di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar itu. Kehormatan terlihat di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Dikabarkan bahwa lonceng setan Phoenix ini adalah teknik Dou yang diturunkan di suku Phoenix Iblis sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh nenek moyang surga setan Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Sheng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu, bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Itu memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan sangat sulit untuk ditangani. Itu adalah keterampilan yang khusus dimiliki oleh suku surga setan Phoenix. Ada beberapa di kelas yang sama yang bisa menyelesaikannya, namun, gadis ini jelas hanya mempelajari bagian dangkal saja. Itu. Jika orang-orang tua dan abadi dari suku surga setan Phoenix menggunakannya, kemungkinan besar segala sesuatu dalam radius 50 km akan dilindungi oleh lonceng setan Phoenix ini. Semua kehidupan binasa saat bel berbunyi, Jian Zunse mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil mengelus jenggotnya. Sayangnya, lonceng Phoenix Iblis ikon suci ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan surga setan Phoenix. Mata Huang Quan Zunze menunjukkan sedikit panas sebelum dia menghela nafas dengan menyesal. Ada beberapa hal yang dapat menarik mereka begitu mereka mencapai level tersebut. Namun, ikon lonceng Phoenix Iblis suci ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal itu. Jika mereka menggunakan lonceng setan Phoenix ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua elit Douzun dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, jangan sampai kamu terpesona. Usahakan untuk menghindari menyentuh benda-benda suku surga setan Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak mengizinkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Dou yang berharga. Lei Zunze tertawa kecil sambil menegurnya. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa. Saya hanya bercanda. Diri mulia ini, Douzun, tidak sebodoh itu. Posisi suku surga setan Phoenix di dunia binatang ajaib mirip dengan menara pil dan aula jiwa di wilayah dataran tengah. Mereka adalah eksistensi yang unggul dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami sangat menakutkan. Meskipun pavilion mata air kuning juga cukup kuat, namun masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi-faksi tersebut. Meskipun lonceng setan Phoenix sangat kuat, sedikit saja tidak akan mampu mencapai apapun. Feng Zunze melirik lonceng setan Phoenix yang sangat besar sambil tertawa pelan. Tidak ada yang membantah perkataannya kali ini. Lonceng setan Phoenix milik Feng King Er mungkin sangat kuat, namun kekuatan teratai api tiga warna yang aneh itu juga sama menakutkannya.
Hal ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu bahkan menyebabkan para ahli di level Lei Zunse merasakan sedikit rasa takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunse, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan besar akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lonceng hitam pekat baru saja terbentuk ketika api yang berkobar, terbuat dari teratai api, menembus udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Ukurannya mungkin kecil, tapi energi mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti butiran pasir kecil yang bertabrakan dengan keras dengan bel besar dengan cara yang menentukan. Terang. Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng besar itu seperti benda nyata. Fluktuasi yang liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Bel berbunyi saat suara rendah dan dalam mengikutinya. Saat itu, teratai api 3 warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Angka itu meningkat secara mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu meningkat dengan cepat. Beberapa tempat di pegunungan petir angin yang jauh mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap saat ini. Petir yang menyambarnya seperti tikus yang melihat kucing. Mereka semua melarikan diri dengan panik saat api surgawi 3 warna itu padam. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total setelah teratai api 3 warna meledak. Banyak orang di gunung petir yang basah kuyup oleh keringat. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan besar gunung petir ini akan hancur total karenanya. Ekspresi keempat Douzun hebat di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Yan akan melepaskan teknik Dou yang begitu menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh ahli bintang 6 Douzong. Namun sekarang, benda itu telah muncul di tangan bintang Douzong. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Oleh karena itu, dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunse. Wajahnya tampak sangat imut dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan ia justru merasakan semacam aura berbahaya merembes ke dalam tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti sangat mahal. Orang ini sangat berbahaya. Fei Tian menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya juga perlahan berubah menjadi serius. Berat badan Xiao Yan di hatinya juga dengan cepat meningkat. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi terkejut. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat lonceng hitam besar yang sangat besar itu tidak mengalami banyak perubahan setelah diserang oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Kraak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada bel hitam besar yang sangat besar, dan dapat melihat banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya.
Bab 1031 Pemenang. Garis retakan kecil pada bel besar itu tidak mencolok dibandingkan ukurannya yang sangat besar. Namun, dengan kekuatan Lei Zunse dan yang lainnya, mereka secara alami dapat melihatnya. Wajah mereka segera berubah. Dari kelihatannya, lonceng setan Phoenix milik Feng Qing'er tidak mampu memblokir serangan teratai api yang mengerikan itu. Ekspresi Lei Zunse berubah muram saat ini. Tinjunya perlahan mengepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia tidak bisa lebih jelas lagi mengenai kekuatan Feng Qing'er, namun terlepas dari betapa sulitnya itu, kebenaran ada tepat di hadapannya. Dibandingkan dengan ekspresi muram Lei Zunse, senyuman muncul di wajah Feng Zunse. Penampilan Xiao Yan sejak awal sangat memuaskan. Dia awalnya berpikir itu baik-baik saja selama Xiao Yan tidak kalah telak dari Feng Qing'er. Dia tidak pernah mengira Xiao Yan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yao Lao dapat menerimanya sebagai murid, dia juga menyadari bahwa Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunse dan Wang Quan Zunse di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiao Yan melampaui ekspektasi mereka dengan menghancurkan lonceng setan Phoenix. Aku tidak tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dou yang begitu kuat. Lagi pula, bakat seperti itu juga cukup menakutkan. Keduanya mengungkapkan ekspresi keprihatinan. Terlepas dari betapa berbakatnya seseorang, untuk mencapai hal ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Terlebih lagi, tidak banyak tetua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah, tapi sepertinya tidak satupun dari mereka memiliki murid bernama Xiao Yan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen yang berwajah pucat agak terkejut saat mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit, terutama Wang Chen. Dia pada dasarnya merasa anggota tubuhnya mati rasa. Jika Xiao Yan pernah menggunakan teknik Dou yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan lonceng setan Phoenix milik Feng Qing'er tidak mampu memblokir teratai api itu. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tang Ying tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan berbicara saat tatapannya menatap langit dengan penuh perhatian. Suaranya agak pahit. Dengan mampu menjadi orang paling menonjol di antara generasi muda di pavilion 10.000 pedang, hati Tang Ying secara alami memiliki kebanggaan, namun kebanggaan ini tampak seperti lelucon di depan Xiao Yan dan Feng Qing'er. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh keduanya jauh melebihi dirinya. Mu Qingluan di sampingnya juga mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama. Meskipun mereka pernah mendengar nama Xiao Yan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya, mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di 4 pavilion. Namun, pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen mengertakkan gigi saat mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meski enggan menerimanya, keengganan itu hanya bisa diredam di dalam hatinya saat menghadapi lautan api yang merembes ke langit. Lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak, cahaya gelap di permukaan lonceng besar itu akan bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan menyebar lebih cepat. Krak! Sedikit suara perlahan keluar. Pada akhirnya, mereka mulai mengeluarkan suara terus-menerus. Jenis suara ini tidak terlalu keras tetapi secara bertahap sampai ke telinga semua orang. Oleh karena itu, seluruh stadion menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya membawa sedikit keterkejutan saat mereka melihat lautan api 3 warna di langit. Pemenang pertarungan ini akan ditentukan sekarang. Xiao Yan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini, wajahnya agak pucat. Meskipun kekuatan teknik Dou seperti teratai api 3 warna sangat menakutkan, rasa lelah saat menggunakannya juga sangat menakutkan. Mata Xiao Yan tertuju pada bel hitam pekat di lautan api. Hatinya tidak rileks sedikitpun karena garis retakan menyebar di atasnya. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkan dia untuk memahami logika.
Seekor singa perlu menggunakan seluruh keahliannya bahkan saat berburu kelinci. Seseorang tidak boleh meremehkan lawan manapun. Jika tidak, seseorang mungkin akan ditarik ke dalam jurang tak berujung. Banyak ahli jatuh ke tangannya selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Xiao Yan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan garis retakan yang semakin banyak. Douqi di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan tenang saat itu menutupi seluruh tubuhnya. Kraak, kraak. Garis retakan menyebar dengan cepat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menutupi setiap sudut bel besar itu. Pada saat ini, lautan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang api yang sangat mengerikan yang bertabrakan dengan bel besar. Bang! Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Suara yang sangat keras terdengar. Segera, orang dapat melihat bel besar itu bergetar hebat. Cahaya gelap menembus garis retakan sebelum bel besar itu pecah dengan keras. Fragmen gelap melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Setiap fragmen mengandung energi yang sangat besar. Meskipun pecahan-pecahan ini akan menguap menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi lautan api, gelombang kuat yang tercipta dari ledakan tersebut telah menghamburkan lautan api. Mata hitam Xiao Yan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Beberapa pecahan hitam pekat bersiul melewati tubuhnya sambil menimbulkan angin kencang. Namun, mereka tidak menyebabkan gangguan sedikit pun padanya. Asap hitam tebal membubung dari pecahan bel besar itu. Mata Xiao Yan terfokus pada mereka. Setelah menatap asap hitam tanpa berkedip sejenak, Xiao Yan menyadari bahwa asap hitam itu tiba-tiba menyusut. Segera, sesosok tubuh keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat sosok ini muncul. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Beberapa bayangan muncul, dan tubuhnya menyusul sosok itu seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Ci! Saat Xiao Yan muncul di belakang sosok itu, kain warna-warni berisi angin kencang tiba-tiba melesat ke tengah dahi Xiao Yan. Senyuman dingin terlihat di wajah Xiao Yan. Dia mengeluarkan kain berwarna-warni dan menggunakannya untuk membantunya maju. Segera, dia dengan keras memukul sosok lembut itu seperti bola meriam. Kekuatan dahsyat dari tabrakan ini menyebabkan sosok itu mengerang. Sosok cantik itu juga mendarat dengan kasar di tanah, menghantam permukaan arena dengan keras. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan banyak retakan menyebar ke seluruh tanah. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion begitu mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Xiao Yan sepertinya belum mendengar semua suara ini. Tinjunya mengepal di balik lengan bajunya tanpa ada yang menyadarinya. Segera, dia tertawa dingin. Tubuhnya bergerak, turun di hadapan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, dia mendarat di samping Feng Qing'er, mengangkat kakinya, dan dengan kejam menginjak kepalanya. Dari kelihatannya posisinya, kepala Feng Qing'er kemungkinan besar akan pecah seperti semangka jika kakinya tepat mengenainya. Tindakan kejam yang tiba-tiba dilakukan oleh Xiao Yan menyebabkan semua mata yang hadir menjadi kusam. Lupakan bagaimana seseorang akan menghadapi masalah tanpa akhir dengan membunuh Feng Qing'er mengingat latar belakangnya. Fakta bahwa pihak lain itu sangat cantik akan membuat orang yang kejam sedikit ragu ketika melakukan serangan kejam seperti itu, bukan? Namun, pada saat ini, Xiao Yan, kekejaman dari kakinya yang turun dan sikapnya yang segar tampak seperti sedang menginjak seekor semut. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ketegasannya membuat seseorang merasa terkejut. Kaki Xiao Yan terjatuh dengan sangat cepat. Dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk campur tangan. Sesaat kemudian, ia dengan kejam menginjak kepala Feng Qing'er tanpa perubahan yang tidak terduga. Seluruh stadion terdiam saat ini. Percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi saat kaki menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon sementara tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi tidak ada. Banyak orang yang hadir dibuat bingung saat menyaksikan pemandangan tersebut. Mata mereka menjadi kusam. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Wajah Xiao yang tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun ketika dia gagal melihat darah segar. Matanya sedikit terpejam saat kakinya melangkah maju dengan lembut.
Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Bang! Sebuah pukulan dilempar keluar. Tepat ketika pukulan ini hendak mengenai udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya, dan tangan itu bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Kekuatan dahsyat yang meletus menyebabkan dia mundur selusin langkah. Jejak darah tanpa sadar bocor dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awal? Xiao Yan mengangkat matanya dan tersenyum melihat wajah Feng King Er yang pucat dan cantik. Ada sedikit rasa dingin di senyumannya. Feng King Er mengatupkan gigi peraknya. Mata indahnya menatap Xiao Yan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan muncul di hatinya seperti gelombang pasang. Sesaat kemudian, kekejaman melintas di mata indah Feng King Er. Dia memindahkan sisa Douqi ke dalam tubuhnya. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangan, suara gemuruh tiba-tiba bergema. Segera, sesosok tubuh muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya yang panjang seperti cakar elang sementara suara lembut berisi niat membunuh perlahan terdengar. Suara itu menyebabkan tubuh indah Feng King Er tiba-tiba menjadi kaku. Kamu kalah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1032 Darah Esensi Phoenix Kuno. Tatapan seluruh stadion mengeras saat melihat tangan besar yang diletakkan di leher Feng King Er. Bahkan niat membunuh yang samar-samar muncul di wajah Xiao yang ditangkap oleh cukup banyak orang. Seluruh gunung guntur menjadi sunyi saat ini. Apakah hasil dari pertarungan tingkat atas antara generasi muda yang sangat dinanti-nantikan ini akhirnya telah ditentukan? Hasil akhir ini melebihi ekspektasi kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng King Er adalah sesuatu yang diketahui semua orang, namun wanita berbakat dari pavilion petir angin ini, yang hanya muncul sekali setiap abad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiao Yan. Cukup banyak juga orang yang menunjukkan wajah agak muram di stadion yang sunyi ini. Wajah Lei Zunze sedalam air. Ia juga tidak menyangka Feng King Er akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Bukan hanya dia tidak mampu mempersulit Xiao Yan hari ini, tapi dia juga membiarkan Xiao Yan meminjam reputasi Feng King Er agar cepat menjadi terkenal. Dia benar-benar merasa menderita kerugian ganda meski berniat memanfaatkan Xiao Yan. Lokasi di mana pavilion petir angin berada benar-benar sunyi. Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meski wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan mereka bahkan menarik perkiraan yang mereka buat tentang dirinya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zunze, wajah Feng Zunze penuh dengan senyuman. Penampilan Xiao Yan hari ini telah benar-benar mengurangi ekspektasinya yang tinggi. Mata lelaki tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan murid yang begitu hebat. Feng Zunze tersenyum dan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Di arena, di mana mata semua orang terfokus, tubuh indah Feng King Er menjadi kaku karena tangan dingin di lehernya. Petunjuk niat membunuh asli yang terkandung dalam suara Xiao Yan menyebabkan dia yakin bahwa orang di depannya akan dengan kejam menghancurkan bunga itu jika benar-benar sampai pada titik itu. Namun, sedikit ketakutan baru saja muncul di hatinya ketika digantikan oleh kemarahan dan penghinaan. Dengan status dan kekuasaannya, kapan dia diperlakukan seperti itu? Feng King Er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang indah menatap dengan marah ke arah Xiao Yan, tampak seperti burung phoenix yang angkuh. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Feng King Er yang masih keras kepala. Api hati teratai mengkilap tiba-tiba melonjak dari tangannya saat dia berteriak dengan suara rendah. Pergi! Api hijau giok dengan cepat keluar dan bertabrakan dengan api hitam aneh di tubuh Feng King Er. Kedua belah pihak terlibat dalam pertukaran yang intens, namun api hitam dengan cepat menyusut kembali ke dalam tubuhnya sambil terlihat seolah-olah dia telah bertemu musuh besar di hadapan mata Feng King Er yang terkejut. Api surgawi berkuasa di antara puluhan ribu api di dunia.
Selain itu, api hati teratai mengkilap milik Xiao Yan terbentuk dari perpaduan dua jenis api surgawi. Jika seseorang memberi peringkat pada mereka, sepertinya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Meskipun api hitam Feng King Er sedikit unik, api itu tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan api hati teratai mengkilap milik Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Xiao Yan menjadi dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng King Er. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum kata-katanya terdengar. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar tiba-tiba saat botol giok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Perubahan mendadak yang tidak terduga membuat banyak orang tercengang. Xiao Yan adalah orang pertama yang pulih. Dengan lambaian tangannya, api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cara yang seperti kilat. Reaksi Xiao Yan sangat cepat. Banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bahkan Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Dia segera mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah itu merasakan dorongan yang tak terkendali sepanjang waktu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah surga setan Phoenix. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menghabiskan darah ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan saat dia mengangkat matanya. Namun, dia melihat mata Feng King Er memancarkan cahaya panas yang luar biasa pada saat ini. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Mata indah Feng King Er menatap cincin penyimpanan Xiao Yan. Reaksi Xiao Yan sebelumnya terlalu cepat. Oleh karena itu, bahkan dia tidak melihat apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika darah itu muncul. Kekuatan isap yang sangat kuat melonjak di dalam hatinya. Perasaan seperti ini, Feng King Er tenggelam dalam pikirannya. Lidahnya dengan lembut menjilat bibir merahnya. Adegan ini memang dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Pikiran mendalam ini berlanjut sesaat sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Matanya perlahan menunjukkan keterkejutan. Darah esensi Phoenix kuno? Feng King Er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Ada sedikit kejutan dalam nada suaranya saat dia mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Darah esensi Phoenix kuno? Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang saat dia bertanya. Apa maksudmu? Serahkan benda itu dari sebelumnya. Mata indah Feng King Er membara saat menatap Xiao Yan. Tawa dinginnya tidak disembunyikan. Sebaliknya, pesan itu menyebar ke seluruh stadion. Kamu benar-benar sangat berani. Anda berani meletakkan tangan Anda pada sesuatu milik suku surga setan Phoenix saya. Perubahan arena yang tiba-tiba juga menyebabkan cukup banyak orang yang tidak menyadari situasinya menjadi sedikit tercengang. Banyak tatapan menyapu seluruh stadion. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi tercengang karena hal ini. Mereka berdiri dari kursinya, melangkah maju, dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunze bertanya dengan suara yang dalam. King Er, ada apa? Feng Zunze juga muncul di samping Xiao Yan saat Lei Zunze muncul. Dia mengambil satu langkah ke depan dan secara tidak sengaja memblokir Xiao Yan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke arah Feng King Er dan berkata dengan suara lemah. Menang dan kalah adalah hal yang lumrah dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota dari surga setan Phoenix, jangan berpikir bahwa surga setan Phoenix S dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut. Gigi Feng King Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Matanya masih tertuju pada Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa. Feng Zunze, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh King Er. Benda yang aku rasakan sebelumnya jelas merupakan darah esensi Phoenix kuno milik sukuku. Dengan status Anda harus menyadari aturan suku surga setan Phoenix saya.
Mayat anggota suku manapun tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Phoenix iblis sukuku. Tindakan ini telah melanggar tabu besar suku saya. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, aparat penegak hukum sukuku akan mengambil tindakan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Semua wajah mereka mengalami perubahannya masing-masing. Senyuman di wajah Feng Zunze sedikit berkurang. Suku surga setan Phoenix bukanlah pavilion petir angin. Cara arogan orang-orang itu adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi saat itu. Lei Zunze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunze pusing karenanya. Terlebih lagi, mereka senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Saya tidak menyadari apa yang Anda bicarakan. Itu hanya pertandingan. Menang dan kalah hanyalah masalah kecil. Nona Feng King Er tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang sedikit dingin. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Wajah cantik Feng King Er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Jika Anda ingin menghukum seseorang, Anda selalu dapat menemukan surat dakwaannya. Xiao Yan menjawab dengan lemah. Apakah kamu berani mengizinkanku mencari cincin penyimpananmu? Feng King Er tertawa terbahak-bahak. Dia pasti tidak salah dengan perasaan darahnya yang mendidih tadi. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening ketika dihadapkan pada kata-kata Feng King Er. Menggeledah cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan menggeledah tubuh seseorang. Permintaan ini agak berlebihan. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak bisa dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini, Do Uzun, juga telah bertemu dengan beberapa tetua di suku surga setan Phoenix. Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-kata Anda saja? Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Ekspresi Feng Zunze merosot saat dia berbicara. Feng King Er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze begitu dia berbicara. Do Uzun dianggap ahli puncak bahkan di dalam suku surga setan Phoenix mereka. Terlebih lagi, ada pavilion bintang jatuh di belakangnya. Namun, jika dia tidak mau mundur saja. Darah esensi Phoenix kuno sangat berguna bagi suku Phoenix Iblis. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan garis keturunannya pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, Feng King Er mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan King Er mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klan saya. Jika masih belum membuahkan hasil, saya dapat meminta maaf atas tindakan saya. Feng Zunze tampak kaget saat mendengar ini. Dia sedikit ragu di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dia juga mengetahui beberapa aturan suku surga setan Phoenix. Permintaan Feng King Er masuk akal. Namun, dia sedikit khawatir bahwa Xiao Yan membawa darah esensi Phoenix kuno bersamanya seperti yang diklaim Feng King Er. Pada saat itu, kemungkinan akan membuat khawatir suku surga setan Phoenix jika benar-benar ditemukan. Segalanya akan menjadi sedikit merepotkan kalau begitu. Xiao Yan juga merasakan mata Feng Zunze. Matanya bersinar saat dia melakukannya. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan jika saya telah berbuat salah terhadap Anda? Feng King Er tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Xiao Yan tetap diam. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Kilatan di matanya perlahan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Dia tiba-tiba mengangguk dan berkata, Baiklah, saya akan mengizinkan Anda menggunakan keterampilan pencarian Anda. Bab 1033 akhir dari pertemuan besar. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Hal ini menyebabkan semua orang, termasuk Feng King Er, tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiao Yan akan muncul di daftar hitam suku surga setan Phoenix. Ekspresi kekhawatiran muncul di mata Feng Zunze. Dia memandang Xiao Yan sambil bertanya dengan suara yang dalam. Apakah tidak apa-apa? Haha, Feng Tua, harap santai.
Seseorang tidak perlu takut bayangannya akan bengkok jika ia berdiri tegak. Saya telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah. Hal ini tidak mengherankan. Xiao Yan tersenyum, mengangguk, dan meyakinkannya. Feng Zunze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Karena dia berani berbicara seperti ini, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Wajah cantiknya menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata, "Kamu bisa tegas. Jika saya akhirnya menemukannya nanti, saya pasti akan membiarkan Anda menanggung akibatnya." Sudut mulut Xiao Yan terangkat membentuk senyuman yang tidak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Jika Anda gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada saya di depan umum." Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin sambil menggigit jarinya. Tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan langsung menggantung di depannya. Samar-samar memancarkan cahaya aneh dalam prosesnya. Xiao Yan melirik setetes darah ini. Darahnya berwarna merah tua, tetapi jika diamati dengan cermat, seseorang akan dapat melihat warna hijau yang sangat samar di dalamnya. Xiao Yan berpikir keras saat melihat adegan ini. Darah dari mayat kering misterius itu jelas jauh lebih padat daripada darah Feng Qing'er. Dari kelihatannya, darah dari mayat kering misterius itu pasti lebih murni dari darah Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er membeku. Jarinya mengarahkan tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiao Yan. Cahaya merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiao Yan. Xiao Yan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya merah. Perlahan-lahan ia memindai tubuhnya, dan samar-samar dia merasa seolah-olah ada yang sedang mengintip. Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi selama ini. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Agar dia cukup berani membiarkan Feng Qing'er menggeledahnya di depan umum, wajar saja jika dia yakin bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya merah perlahan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Ia secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali, tetapi tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa yang muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zunze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut beberapa saat sebelum cahaya merah akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er yang berwajah hijau. "Nona Feng, apakah ada hasilnya?" Xiao Yan melirik Feng Qing'er sambil bertanya. "Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno?" Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiao Yan, melakukan pencarian menyeluruh terhadapnya. Dia jelas merasakan keberadaan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. Namun, hasil pencariannya telah menyebabkan dia menderita pukulan telak. Keterampilan pencariannya sangat sensitif terhadap darah esensi Phoenix kuno. Jarang ada situasi di mana terjadi kesalahan. Ekspresi Feng Zunze di sampingnya tenggelam. Dia berteriak dengan suara dingin. "Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri terhormat ini, Do Uzun, tidak dapat melakukan apapun untukmu hanya karena kamu adalah anggota suku surga setan Phoenix. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan diri mulia ini, Do Uzun, karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku surga setan Phoenix." Wajah cantik Feng Qing'er sedikit berubah ketika dia mendengar teriakan dingin Feng Zunze. Lei Zunze di sampingnya hanya bisa melangkah maju saat melihat ini. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman." Tetapi, Feng Qing'er menjadi cemas. Dia hendak menjawab ketika dia melihat Lei Zunze mengerutkan alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya, dia adalah murid Lei Zunze. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-katanya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dengan Feng Zunze yang melindungi Xiao Yan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Xiao Yan, dia akan bisa mengatakan sesuatu. Dengan reputasi suku surga setan Phoenix, kemungkinan besar bahkan Feng Zunze harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Dengan sedih, Feng Qing'er sangat marah di dalam hatinya.
Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiao Yan dengan kejam sambil berkata dengan dingin. Aku tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja. Xiao Yan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan. Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu? Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, saya pikir Anda membenci orang yang mengingkari kata-katanya, bukan? Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Tangannya mengepal, membuat suara retak saat dia melakukannya. Hanya sesaat kemudian dia dengan paksa mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Maaf. Xiao Yan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zunse. Feng Zunse menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zunse dan berkata, Hehehehe, hasil pertandingannya sudah diketahui. Menurut perjanjian kita sebelumnya, dendam antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin akan terhapuskan, bukan? Sudut mulut Lei Zunse bergerak sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia tentu saja tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Kilatan petir berkedip di matanya saat dia menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Dia berkata, karena Feng Zunse, saya tidak akan membawamu ke tugas antara kamu dan Paviliun Petir Angin. Namun, saya harap Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan oleh Anda, Yang Mulia, Do Uzun, ini secara pribadi akan membunuh Anda. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi perkataan Lei Zunse yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Lei Zunse, yakinlah. Feng Zunse di sampingnya melirik wajah jelek Lei Zunse. Dia menyeringai saat matanya melihat sekeliling dan tertawa. Lei Zunse benar-benar murah hati. Namun, pertemuan besar 4 paviliun akan mengalami kesulitan untuk dilanjutkan hari ini. Dari segi kekuatan, Paviliun Petir Angin memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, nampaknya posisi pemimpin musim ini masih tetap dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Masalah Xiao Yan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zunse. Terlepas dari betapa enggannya hati mereka, setidaknya mereka perlu menunjukkan wajah Feng Zunse di permukaan. Kalau begitu, Feng Zunse dengan sendirinya akan membalas sedikit bantuan mereka. Apalagi nama kosong yang disebut pemimpin 4 paviliun adalah pilihan terbaik. Namun, posisi ini tidak memiliki otoritas nyata. Kedengarannya bagus. Terlebih lagi, jika seseorang ingin membandingkan kekuatan, tidak satu pun dari 3 generasi muda paviliun lainnya yang bisa menandingi Feng Qing'er. Tentu saja, ini wajar terjadi setelah Xiao Yan diusir. Dari pertarungan sebelumnya, siapa yang lebih kuat dari keduanya sudah diketahui banyak orang. Ekspresi Lei Zunse menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar kata-kata Feng Zunse. Jian Zunse dan Huang Quan Zunse hanya bisa menganggukkan kepala setelah ragu-ragu sejenak. Tangin jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen, sebaliknya, telah dilumpuhkan oleh Xiao Yan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Hehehehehe, karena pertemuan besar sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Saya akan datang dan berkunjung jika saya punya waktu di masa depan, Feng Zunse tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lei Zunse. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, ia membentuk elang angin raksasa di hadapan banyak mata. Ayo pergi. Feng Zunse memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke atas elang besar itu. Ngu Qingluan mengikuti dari belakang. Setelah memanggil Lin Yan, yang tidak jauh, untuk mengikuti, dia melompat ke elang besar. Feng Zunse meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat beberapa di antara mereka telah melompat ke atas elang besar itu. Dia berdiri di atas kepala elang yang mengepakkan sayapnya. Setelah itu, ia membawa angin kencang dan membelah udara dengan suara, "Swoos," terbang menjauh dari pegunungan petir angin. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zunse dan Huang Quan Zunse mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunse setelah menyaksikan elang besar itu menghilang. Akhirnya, mereka menangkap murid-murid mereka dan segera meninggalkan gunung petir.
Setelah Jian Zunze pergi, hanya orang-orang dari pavilion petir angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zunze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya. Apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Saya pasti benar. Namun, saya juga tidak menyadari mengapa saya tidak dapat menemukannya. Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan sangat yakin. Lei Zunze mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan. Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku surga setan Phoenix. Pada saat itu, para ahli di klan Anda pasti akan turun tangan dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku surga setan Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya. Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3.000 petir milikmu sendiri, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Dou lainnya di masa depan. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zunze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebabkan beberapa orang di sekitarnya gemetar. Angin kencang tiba-tiba muncul di langit biru yang tenang. Seekor elang besar membawa badai petir saat ia terbang. Di punggung elang duduk beberapa sosok. Xiao Yan ada di antara mereka. Saat ini, Xiao Yan duduk bersila di punggung elang. Tatapannya memandang ke arah gunung petir dan menemukan bahwa gunung itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera, dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. Apa itu? Sosok Feng Zunze segera muncul di samping Xiao Yan sambil bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur di dalam api. Darah ini, yang mengandung riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Pantas saja tidak terdeteksi. Bab 1034 Penyerapan. Api hijau giok menyala dengan ganas. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih panas. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau berputar di dalamnya. Itu memang darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya sangat gelap. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa surga setan Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah ke samping ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Di saat yang sama, dia juga berseru. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak bisa dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang sukunya. Oleh karena itu, dia dapat melihat betapa berharganya ketiga tetes darah hijau merah ini secara sekilas. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Phoenix Iblis Surga kelas Douzun? Kekuatan seperti itu pasti akan berada di peringkat di antara iblis-iblis tua yang abadi, bahkan di dalam suku surga setan Phoenix. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini bisa mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya hal itu tidak ditemukan lebih awal. Jika tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Douzun sudah cukup untuk membuat surga setan Phoenix mengerahkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze menjadi lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas memahami masalah apa yang akan menimpa Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Kenapa ekspresinya, mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat wajahnya merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Ada lebih dari 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya.
Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Saya hanya bercanda. Diri mulia ini, Do Uzun, tidak sebodoh itu. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku surga setan Phoenix. Tidak mungkin orang awam bisa menyerapnya. Bagaimanapun, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada surga setan Phoenix. Jika seseorang menyerapnya dengan paksa, kemungkinan besar salah satunya akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di tubuhnya. Ngu Qingluan berbicara sambil tersenyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi agar tidak dicari oleh Feng Qing'er. Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Hal itu menyebabkan sebagian energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Saat ini, pada dasarnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya. Feng Zunze menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Ngu Qingluan merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tidak berdaya jika hal ini terjadi. Mari kita lihat situasinya dulu. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Jika dia secara acak ikut campur dalam masalah ini sekarang, kemungkinan besar dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah melihat terlebih dahulu apakah Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan berada dalam kekacauan total. Energi hijau merah itu seperti seekor kuda liar yang berlari kencang yang dengan ganasnya melesat ke dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut. Brengsek! Pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetes saat memurnikan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya memiliki 4 tetes tersisa. Dia telah memaksakan 3 tetes sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Penyebab utama mengubah tubuhnya menjadi berantakan adalah setetes darah hijau merah ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpisah saat berada di api surgawi tadi. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak menyerang tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menaklukkan Anda setelah berhasil menyempurnakan Anda. Xiao Yan dengan kejam mengertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan kekuatan batin melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan ganas menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Hanya menunggu energi liar menyebar lebih banyak hanya akan menyebabkan luka dalam menjadi lebih serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar dan menghabisinya sepenuhnya dalam sapuan bersih. Resistensi energi kekerasan hijau merah sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak dapat ditundukkan, sehingga Xiao Yan harus mengeluarkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, terkurasnya kekuatan batinnya sangatlah luar biasa. Namun, beruntungnya Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas sesulit itu. Kekuatan batin bergerak secara acak ke setiap bagian tubuhnya tanpa merasa lelah, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar berwarna hijau merah. Meskipun kekuatan batinnya sudah sangat terkuras, namun itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah, yang telah tersebar di seluruh tubuhnya, telah berkumpul, berubah menjadi gugus energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini, yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega.
Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api hijau giok melonjak, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus kelompok energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah sepertinya merasakan bahaya saat suhu tinggi meningkat. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mengenai kuali api, menjadi gugusan yang kacau balau. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api meningkat dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi kecil berwarna hijau merah secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tak tersentuh di dalamnya setelah disempurnakan oleh api hati teratai mengkilap. Sebaliknya, itu dengan lembut melayang keluar dan menyatu dengan tulang, pembuluh darah, otot, sel. Setelah perpaduan kabut hijau merah dan tubuhnya, Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa semua yang ada di tubuhnya sepertinya telah diberi peningkatan kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang merupakan obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memurnikan pil obat. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini hilang dengan sendirinya begitu muncul. Xiao Yan saat ini juga memahami bahwa memang tidak mudah untuk menyerap darah esensi Phoenix kuno tersebut. Jika dia tidak memiliki api hati teratai mengkilap, kemungkinan isi perutnya akan berantakan karena darah esensi Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang-ulang dari api hati teratai mengkilap, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda mulai memanas. Saat kabut hijau merah ini berulang kali menembus tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi semakin kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa jika dia memiliki cukup darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat Phoenix iblis surga. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia mampu bertahan dalam penguatan yang terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam bagi manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya meningkat terlalu banyak. Ledakan tubuh? Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa dalam menguatkan tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Saat ini, masih terdapat 2/3 klaster energi hijau merah. Hanya sepertiganya yang membuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Jika sisanya terserap seluruhnya oleh tubuhnya, kemungkinan besar tubuhnya akan meledak sepenuhnya. Hati Xiao Yan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak sepenuhnya memurnikan darah esensi Phoenix kuno dalam situasi ini, darah itu akan melesat secara acak ke seluruh tubuhnya. Kerusakan yang ditimbulkannya juga akan sangat besar, tetapi jika dia melanjutkan penyempurnaannya, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan keras seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan pasti memasuki dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, kehalusan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah melingkar dan naik, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak mampu menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresap ke dalam dirinya. Namun, kabut hijau merah tidak dapat diganggu dengan semua ini. Ia masih terus menyerang tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda nyeri bengkak setelah masuknya kabut hijau merah berulang kali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia merasakan sedikit rasa sakit muncul di ototnya yang bengkak. Sialan, aku sudah keterlaluan kali ini. Bab 1035 Transformasi Sayap Tulang. Di atas elang angin ganas yang sangat besar,
Lin Yan memperhatikan tubuh Xiao Yan saat warna merah darahnya berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini benar-benar menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan di sampingnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze mengangguk sedikit. Meskipun tidak ada perubahan pada aura Xiao Yan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Do Uzun. Darah esensi Phoenix kuno memang mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, jika tubuh tidak mampu menahan penguatan tersebut, kemungkinan besar akan meledak. Mu Qingluan mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Segera, ekspresi matanya berubah saat dia melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berkata, "Sepertinya ada yang salah." Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan samar-samar menunjukkan tanda-tanda bengkak. Ini benar-benar kasus yang kukatakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa getir saat melihat adegan ini. Dia menghela nafas. Tubuh Xiao yang tidak dapat menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dini akan meledaknya tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiao Yan. Tangannya terulur tetapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. Saat ini, isi perut Xiao Yan dalam kondisi penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan besar tubuhnya akan segera meledak. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya meledak karena darah esensi Phoenix kuno itu. Mu Qingluan tertawa getir sambil berkata. Tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan intervensi secara acak, kemungkinan besar kita akan memperburuk keadaan. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia memandangi tubuh Xiao Yan yang bengkak, mengatupkan giginya, dan berkata, "Jika dia masih tidak mendapatkan solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa turun tangan." Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan mampu membuat setiap bagian tubuh atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiao Yan, yang terus membengkak, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang besar, berputar-putar di langit. Badai liar di sekitarnya berjauhan, menyebabkan ruang sunyi muncul di punggung elang besar itu. Feng Zunze dan dua orang lainnya fokus pada tubuh Xiao Yan yang bengkak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiao Yan telah sepenuhnya berubah menjadi orang gemuk. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon dengan udara yang tertiup ke dalam saat menggembung keluar. Sementara tubuh Xiao Yan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya perlahan meringkuk tanpa sadar di balik lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral, memancarkan ketajaman, muncul. Hah! Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti manusia berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak tahan lagi ketika dia melihat Xiao Yan dalam keadaan seperti ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alam yang agung diaglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela nafas pelan ketika dia melihat Feng Zunze hendak turun tangan. Jadi, kemungkinan besar Xiao Yan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah terbuang sia-sia. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas.
Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja hendak mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze kaget saat melihat Xiao Yan membuka matanya. Akibatnya, energi agung di tangannya juga berhenti. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menangis terseduh-seduh. Suara teredam terdengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya saat sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiao Yan anehnya berhenti membengkak saat sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti kulit Xiao Yan dan mengalir dengan cepat. Mereka menuangkannya ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Pemandangan aneh muncul saat energi hijau merah yang meningkat mengalir ke tulang sayap. Orang dapat melihat bahwa sayap tulang yang sebening batu giok mulai mengembang perlahan. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui tulang sayap yang kosong. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah membentangkan ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, garis hijau merah yang pekat juga menyebabkan tulang sayap memiliki kesan misterius. Mereka mengepak dengan lembut saat ledakan sonik yang dalam dan dalam segera bergema di tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi hijau merah yang sombong, keras, dan bengkak, tubuh Xiao Yan yang bengkak dengan cepat menyusut. Dalam waktu beberapa saat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meski tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi kesakitan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua orang lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara kepakan sayap mereka. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih pekat. Ini adalah sayap Phoenix Setan Surga. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin sambil mengucapkan kata-kata itu. Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan tidak memiliki bulu Phoenix, aromanya mirip dengan sayap surga setan Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan keterkejutan ketika dia melihat Xiao Yan memiliki sepasang sayap surga setan Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku surga setan Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menghilangkan keterkejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman guru lamanya, yang tiba-tiba muncul, sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal yang agak merepotkan. Anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak disangka anak kecil ini tidak hanya mengeluarkan darah esensi tetapi bahkan menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membukanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir. Maaf. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apa kamu baik-baik saja? Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang luar biasa seperti aliran deras segera melonjak melalui anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar melolong ke arah langit. Raungannya menggelegar. Ada raungan naga samar dan teriakan burung Phoenix di dalamnya yang menggetarkan hati. Pekikan Phoenix? Raungan naga. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, Pekikan Phoenix dan naga mengaum. Ini adalah gelombang sonik terbaik di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dou gelombang sonik, kekuatannya akan sangat luar biasa. Tanpa diduga, kalian berdua bersama. Xiao Yan juga terkejut.
Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang pada saat itu. Adapun seruan burung Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno itu? Kamu harus menyembunyikan sayap surga setan Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa depan. Kalau tidak, jika suku surga setan Phoenix menemukan mereka, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar, Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan berputar saat mendengar ini. Dia kaget saat melihat tulang sayapnya telah berubah. Sayap tulangnya mengepak dengan lembut, dan dia bisa melihat angin kencang bertiup darinya. Ledakan sonik rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara meriam yang membuat seseorang merasa terguncang. Sayap tulang menjadi lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka akan meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Kegembiraan melonjak di hati Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan sayap tulang pada saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan besar Fei Tian bahkan tidak akan bisa menyusulnya lagi. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya mengeluarkan warna hijau samar. Saat jarinya menekan kuat kulitnya, dia merasakan kelenturan seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulitku ini bahkan mungkin sebanding dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang, jika aku meminumnya sedikit lagi. Apakah itu akan mengubahku menjadi binatang ajaib? Xiao Yan mendengus. Meski tidak ada peningkatan Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia bertarung langsung saat melawan orang lain di masa depan, dia mungkin akan mendapatkan keuntungan besar. Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan sesuatu yang salah selama pemeriksaan mendetail terhadap tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan sambil perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu berada?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba mengepal ketika dia mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Bersambung ke episode 204. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.